Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, terutama kelas 10 Madrasah Aliyah Nur Hikmah, baik kelas 10 MIA maupun IS 1 dan 2. Pada pertemuan pertama kali ini, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat untuk senantiasa bisa mengikuti materi atau pelajaran akidah akhlak untuk bab pertama ini. Untuk bab pertama ini kita tetap mengikuti aturan pemerintah yaitu atau kurikulum pemerintah tahun 2013 berjudul Ayo Menghindari Sifat Tercela. Apabila kita berbicara tentang sifat tercela, apapun itu bentuknya, semua yang namanya sifat tercela tentu tidak baik untuk seluruh manusia, tidak pandang itu agama maupun budaya. Yang namanya sifat tercela sebaiknya memang kita hindari. Dalam hal ini, sebelum kita mulai, kita akan ketahui dulu tentang peta konsep untuk bab 1 ini tentang sifat tercela, yaitu kita nanti ke depan akan membahas tentang hubud dunia. Kemudian yang kedua tentang sifat hasad atau yang lebih dikenal di kalangan kita itu apa ya? Iri dengki. Kemudian yang ketiga sifat ujub, disusul yang keempat yaitu sombong dan riya. Karena 5 sifat ini, walaupun masih ada sifat-sifat yang lain, lebih banyak ada di masyarakat. Hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya ini biasa terlaksana atau biasa ada di kalangan masyarakat kita. Semua itu nanti kita akan bahas beserta dalil dan maknanya, penyebabnya, dampak negatifnya, serta cara menghindari sifat-sifat yang tercela tersebut. Untuk mengawali, semoga kita betul-betul memahami dan melaksanakan pelajaran kita kali ini tentang hubud dunia. Baiklah anak sekalian, untuk subjudul yang pertama yaitu hubud dunia. Nanti kita akan bahas tentang dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berumur i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Yang bila kita terjemahkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, atau bahasa kitanya lahun. Kalau permainan itu la'ibun atau la'bun, dan wazinah perhiasan, watafakhur dan bermegah-megah di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Anak sekalian kelas 10, baik sebelumnya maupun sebelum IS, bila kita memahami tentang hubud dunia, pengertiannya banyak. Hanya nanti kita tinggal bagaimana memahami lebih dalam lagi. Hubud dunia kalau diambil dari harfiahnya itu namanya cinta dunia yang berlebihan. Kita tidak munafik bahwa kita masih hidup di dunia. Maka tidak mungkin kita tidak membutuhkan kehidupan dunia. Hanya yang dimaksud dengan hubud dunia di sini adalah mencintai dunia. Ada dunia dalam kata universal atau umum, banyak hal, baik yang berkaitan dengan harta, kekayaan, jabatan dan sebagainya, yang berlebihan. Sehingga sehingga kecintaan kita kepada dunia melupakan kita terhadap kehidupan akhirat. Padahal bila kita memahami intisari manusia sendiri, kita kan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jasad sebagai
perwakilan dunia dan ruh adalah perwakilan akhirat. Hubud dunia juga menjadi sumber kehancuran umat. Karena biasanya orang kalau sudah mencintai dunia yang berlebihan, itu sudah tidak lagi memiliki perasaan yang manusiawi. Yang penting bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan dunia untuk kita dapatkan sebanyak-banyaknya. Kemudian ada hal lain yang dimaksud hubud dunia di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat, sehingga segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat pun kita akan lewati. Anak-anak sekalian, hubud dunia itu sudah terjadi di mana-mana. Tidak hanya bicara kita di lingkungan pendidikan. Bahkan kalau mungkin saya bisa katakan hubud dunia itu sudah melanda kehidupan manusia seluruh dunia. Maka kita selaku orang yang beragama tetap yang namanya mencari dunia itu kewajiban. Wabtaghi fi madal akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Itu kalau kata kiai bilangnya begitu. Kita tidak boleh melupakan dunia dan juga tidak boleh melupakan akhirat. Dua-duanya harus berjalan. Jasad kita tetap berjalan, kemudian ruh kita tetap ada. Nanti kita akan menjadi manusia yang bermanfaat dan manusia yang seutuhnya. Selanjutnya kita mencoba mencari penyebab utama kenapa kita manusia, ya manusia bahasanya, karena hubud dunia itu tidak dialami hanya orang Islam saja, semua baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan semua agama itu pasti akan manusianya atau umatnya itu akan mengalami hal seperti ini. Yang pertama, menganggap dunia itu sebagai tujuan utama. Kemudian melupakan bahwa dunia itu juga bisa dijadikan sebagai ladang kita mencapai akhirat. Bahasa lainnya kalau kata santri itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Nah, orang-orang yang hubud dunia melupakan terlalu mencintakan dunia itu menganggap dunia sebagai tujuan utama dengan melupakan akhirat. Ini sesuatu yang sangat ironis sekali. Karena padahal di dalam dirinya sendiri, ada di diri manusia itu sendiri, itu yang tadi saya katakan sudah terdapat dua dimensi, jasad dan ruh. Ruh itu berarti akhirat lah. Maka coba kita karena kita ini sudah, atau kalian itu sudah menjadi siswa yang naik kelas dari tadinya SMP atau MTS, sekarang sudah menjadi aliyah. Coba menggunakan nalar kalian. Andai saja ya dunia itu adalah perwakilan dari jasad dan ruh adalah perwakilan dari akhirat. Jasad tanpa ruh tentu yang terjadi adalah mayatnya atau jenazah, manusia yang mati. Begitu pula ruh tanpa jasad, ya, yang terjadi gentayangan barangkali ya, orang yang sudah mati. Maka dua hal ini harus berjalan bersama. Boleh kita mencari dunia sebagai kebutuhan kita sehari-hari, tetapi juga jangan pula kita melupakan akhirat. Jauh itu sifat hubud dunia. Tetapi yang harus kalian pahami adalah
ketika kita sudah mencari rezeki ya, karena mencari rezeki juga termasuk perintah Allah juga, perintah agama juga. Kita kan tidak diperkenankan untuk mengemis, walaupun tidak haram orang mengemis, tapi hina, sangat hina. Perintah untuk mencari rezeki yang halal, ya itu perintah. Adapun ketika kita mencari rezeki, ada yang kaya, ada yang miskin, ya itu udah bagian dari ketentuan Tuhan, takdir Tuhan, ya. Hubud dunia itu tidak dilihat dari seseorang itu kaya atau miskin, tetapi lebih dilihat kepada cara pandang dia terhadap dunia dan hatinya lebih condong kepada siapa. Jadi orang miskin bisa hubud dunia, orang kaya apalagi itu jelas lebih bisa hubud dunia. Orang miskin karena miskin dia berusaha pagi, siang, malam, sore sampai melupakan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melihat di mana-mana lah terjadi di masyarakat betapa orang yang hanya melulu kehidupan dunia sampai melupakan akhirat. Apalagi orang yang kaya jelas itu ya, bisnisnya di mana-mana, perusahaannya di mana-mana, sehingga lupa akhirat, lupa sedekah, lupa zakat. Padahal rezeki yang dia dapatkan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menjadi penyebab hubud dunia adalah kalau yang kedua ini tentu adalah orang-orang yang memiliki kekayaan lebih, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan dengan berbagai cara. Ini yang berbahaya ini. Kalau mengumpulkan harta yang halal kemudian ditumbuk-tumbuk itu mungkin agak mending. Tapi kalau mengumpulkan harta yang tidak halal atau bahasanya menghalalkan segala cara, yang penting hartanya banyak, hartanya terkumpul, nabung di bank atau deposit di bank miliaran, wah itu sudah jauh dari kata orang yang mengerti tentang agama. Anak sekalian kelas 10 baik Ummiyah maupun Is itu adalah penyebab hubud dunia. Maka coba kalian nalarnya dipakai, kira-kira jangan sampai terjadi pada diri kita. Apalagi sampai sudah hidup di dunianya miskin, ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian melupakan akhirat, mati dalam keadaan yang kurang baik juga, suul khotimah. Ini tentu itu tidak sesuatu yang tidak kita harapkan sama sekali. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjadi mukmin yang baik. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini surat yang ada di juz 30, tentu sudah ayat yang familiar bagi teman-teman atau siswa yang sudah mengaji di Al-Kahfi. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur, lupa tentang kehidupan akhirat. Nomor 3-nya tentang penyebab hubud dunia yang itu kikir atau pedit lah, bahasa kitanya pelit terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Ini orang yang kikir ini tentu doanya orang-orang yang di sekitarnya itu pasti jelek semua ini. Karena kikirnya itu. Selanjutnya adalah serakah dan rakus serta tamak. Selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki segala-galanya. Yaitu memang sifatnya manusia. Tinggal bagaimana kita memanage hati kita, memanage pikiran kita agar sifat serakah, rakus, tamak dan sebagainya bisa kita hindari. Umumnya manusia memang seperti itu. Sudah punya rumah satu, pengen rumah lagi. Sudah punya mobil satu, pengen mobil lagi.
sudah punya mobil pengen kereta, sudah punya kereta pengen kapal terbang. Nanti kalau sudah mati baru kerasa. Yang terakhir adalah tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat bertentangan dengan keinginan Allah di dalam Al-Qur'an. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang selanjutnya dampak negatif dari hubud dunia. Yang pertama, mencintai dunia yang berlebihan akan membuat mereka lalai kepada Allah. Yang ada di dalam otaknya, yang ada dalam hatinya, andai kata orang itu dadanya dibuka, yang ada barangkali rumah, mobil ya. Kemudian apa itu namanya? Istri yang banyak, yang cantik. Tidak ada sedikit di hatinya ada kata Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dia. Yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Ya udah pasti. Karena di hatinya hanya ada harta dan kekayaan. Iman itu nggak tahu nomor berapa barangkali ya. Yang ketiga, sebagai sumber penyakit. Cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap harta, di dalam hartanya terdapat banyak penyakit, di antaranya tamak, pamer, rakus, dengki dan sebagainya. Barangkali sudah menjadi stylenya orang sekarang. Pengen dilihat, pamer gitu ya, sodako, dipoto kemana-mana gitu, di share di medsos. Ya boleh kalau niatnya untuk memancing orang lain untuk sama-sama bersodako, tetapi kalau niatnya untuk pamer, itu kan yang tahu hanya mereka sendiri. Ya, kita husnudzon sajalah, asal kita jangan seperti itu. Ada sodako misalnya dipoto jumlahnya sekian, kalau niatnya untuk niatnya untuk menggugah orang lain untuk sama-sama bersedekah, itu mungkin bagus. Yang keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunia. Udah pasti ini sangat harus dijauhi oleh kalian semua kalau nanti sudah menjadi orang. Yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat di akhirat. Banyak sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat itu, banyak sekali. Tentu perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat. Kemudian yang bagian yang terakhir dari subjudul ini adalah cara menghindari kehidupan atau hubud dunia yang berlebihan. Yang pertama adalah mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Tidak ada makhluk. Yang namanya makhluk itu berarti bukan khalik. Makhluk itu adalah wallahu makhlukun. Segala sesuatu yang selain Allah berarti adalah makhluk. Itu tidak ada yang langgeng, tidak ada yang abadi. Semuanya pasti akan punah. Kalau kita mesti akan meninggal atau mati. Islam tidak menyebutnya meninggal dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggaman, bukan dalam hatinya. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian, karena itu yang akan menyebabkan kalian terhindar dari sifat hubud dunia. Yang ketiga, qanaah. Qanaah itu berarti merasa cukup terhadap yang kita miliki serta menjauhkan diri dari sifat yang tidak puas terhadap harta. Yang keempat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Itu, jadi apa yang kita lakukan, kecil besarnya, baik atau buruknya, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kesimpulan terakhir, kemudian anak sekalian kelas 10, pahami bahwa kita memang boleh mencari kehidupan dunia karena kewajiban mencari rezeki, tetapi jangan sampai
dunia itu menguasai kita, tetapi dunia yang kita kuasai dalam genggaman kita. Tapi bukan dunia dalam hati kita, tapi dunia itu dalam genggaman kita. Itu barangkali untuk pertemuan kali ini tentang hubud dunia. Semoga bermanfaat. Yang terakhir sebelum kami tutup, saya pesan kepada kalian atau tugas untuk silakan simpulkan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kesimpulan itu kamu tulis dalam sebuah lembar kertas. Kalian kumpulkan di masing-masing ketua kelompok sebagai tanda bahwa kalian mengikuti materi pertama dari pelajaran akidah halal. Itu saja. Mohon maaf lahir batin, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.